Anda akan menjelaskan cara kerja alat peraga papan bermain geometri yang beranggotakan saya Desian Pratiwi NIM A41016086. Saya Fatwa Maulida Tahira NIM A41010096. Saya Adik Titin Kurnia NIM A41016085. Saya Ita Juliana NIM A41016019. Dan saya Alina Nadia Dewa NIM A41016091. Alat peraga papan bermain geometri menggunakan konsep jarak dan sudut pada bangun ruang. Alat peraga ini bertujuan untuk memudahkan siswa memahami konsep bangun ruang, terutama tentang jarak dan sudut pada bangun ruang. Berikut beberapa contoh bangun ruang. Yang pertama ada balok dengan panjang 25 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm. Kemudian yang kedua ada kubus dengan panjang semua sisinya 15 cm. Dan yang terakhir ada prisma segitiga dengan panjang ketiga alasnya 15 cm serta tingginya 25 cm. Kemudian kami menggunakan kawat sebagai alat bantu untuk mencari jarak dan sudut tersebut. Nah teman-teman, itu cara penggunaannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Saya akan mencoba untuk menggunakan bangun ruang kubus. Di sini ada titik A, titik B, titik E, titik F, titik C, titik D, titik G, dan titik H. Misalkan kita akan mencari jarak titik A ke titik G. Langkah pertama, kita ambil kawat sebagai alat pembantunya. Yang pertama, kita masukkan kawat dari titik A ke titik G. Seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita masukkan kawat dari titik C ke titik G. Yang terakhir, kita masukkan kawat dari titik C ke titik A. Seperti ini. Sehingga akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan untuk memudahkan untuk mencari jarak titik A dengan titik G dapat diselesaikan dengan menggunakan cara teorema Pythagoras. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan jarak antara titik dengan garis. Misalnya, kita akan mencari jarak antara titik B dengan garis DE. Untuk mempermudah, kita akan membuat garisnya terlebih dahulu, yaitu garis DE menggunakan kawat. Garis DE. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan kawat lagi, sehingga kawat ini nanti akan berpotongan dengan garis DE. Kita masukkan sehingga dia berpotongan tegak lurus. Seperti ini. Bentuk titik O. Sini. Untuk menghitung jaraknya antara titik B dengan O, kita menggunakan satu kawat lagi. Kita masukkan satu kawat ini dari titik B ke E. Seperti ini, agar dia membentuk segitiga siku-siku. Seperti ini, segitiga siku-siku BOE.
siku-sikunya berada di O. Sehingga untuk menghitung jaraknya kita menggunakan teorema Pythagoras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke suatu bidang pada bangun ruang. Di sini saya akan mempercobakan dengan menggunakan bangun ruang prisma segitiga. Misalkan saya akan menentukan titik jarak dari titik E ke bidang A, B, C, dan D. Untuk mempermudah, maka kita akan membuat bidangnya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita ambil kawat yang panjang. Kita masukkan kawat dari titik C ke titik D. Kemudian kawat panjang yang kedua dari titik B ke titik A. Selanjutnya kawat yang kecil kita masukkan dari titik C ke titik B. Kemudian titik D ke titik A. Sehingga terbentuklah bidang A, B, C, D. Karena kita akan mencari jarak dari titik E ke bidang A, B, C, D, maka kita ambil kawat, kemudian kita masukkan ke titik E. Sehingga terbentuklah segitiga dengan tegak lurus di bidang A, B, C, D. Kawat ini berpotongan dengan garis AD. Perpotongan ini kita misalkan titik O. Untuk memperjelas segitiga siku-siku, maka kita ambil kawat lagi, kita masukkan ke titik E. Ke titik A. Sehingga terbentuklah segitiga E, O, A dengan siku-siku di titik O. Dari sini kita dapat mencari jarak titik E ke bidang A, B, C, D dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana sebelah AO sebagai alas dan AE sebagai garis miringnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan sudut dari suatu bangun ruang. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan sudut dari garis A ke D dan garis B ke G. Untuk mengetahui garis mana yang dimaksud, terlebih dahulu memasukkan kawat dari titik A ke titik D. Dilanjutkan memasukkan kawat dari titik D ke titik B. Nah, ini adalah garis yang dimaksud. Karena garis AD dengan garis BD itu tidak membentuk suatu sudut dan tidak sebangun, maka kita ambil salah satu garis saja, itu diproyeksikan agar kedua garis tersebut berada pada satu tabur. Saya akan ambil garis AD diproyeksikan ke dalam bidang DCFG agar dapat membentuk sudut. Hasil dari proyeksi garis AD yaitu menjadi garis BC. Sudah didapatkan segitiga BCG.
Nah, yang kita cari adalah sudut dari titik D ini. Dan cara mencari sudutnya kita dapat menggunakan rumus sin, cos, dan tan.